Shalom saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar saudara? Kita bersyukur saudara-saudara Tuhan boleh hantar kita, khususnya boleh memasuki bulan Oktober di tahun 2016. Saudara-saudara, sisa 3 bulan lagi saudara kita akan meninggalkan tahun 2016. Ya, kita mohon anugerah Tuhan untuk menolong kita agar sungguh-sungguh saudara-saudara kita dapat menyelesaikan hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu kemudian semakin hari semakin hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama pada pagi ini mempelajari satu firman Tuhan berbicara tentang iman dan rasio. Kita bicara tentang faith lalu reason, ya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita bersama-sama, nanti saudara yang bawa Holy Bible dan Holy Gadgetnya saudara-saudara siapkan. Kita akan bersama-sama nanti membaca beberapa bagian firman Tuhan. Sebelumnya saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan beberapa hal tayangan ini dulu. Saudara, kira-kira sudah tahu ini? Semua pasti tertawa saudara-saudara ya. Ini adalah satu berita, tentunya saudara-saudara, saya pikir bukan nasional tetapi juga mungkin internasional saudara ya. Ini bicara tentang seseorang, siapa namanya? Kok Kanjeng Dimas? Bukan saudara, ini Padepokan Kanjeng Dimas, betul saudara-saudara. Tapi namanya saudara Taat Pribadi saudara ya. Jadi namanya luar biasa, namanya sudah taat saudara ya, lalu pribadi lagi ya, jadi namanya Taat Pribadi saudara ya. Saudara, hari ini kalau seandainya saya berkata sudah duduk lalu saya tiba-tiba keluar duit, wah keluar duit, saudara percaya tidak? Tidak, karena belum saudara ya. Tapi kalau nanti saudara, orang bisa nyetor sampai 200 miliar kok ya saudara ya. Dan bukan cuma itu, anggota DPR, pejabat-pejabat, orang-orang pinter juga ikut dalam padepokan ini saudara. Namanya Taat Pribadi saudara-saudara. Lalu saya tidak mau cerita tentang orang ini sebenarnya saudara, saya mau cerita tentang ini. Saudara tahu siapa? Ya, Daud, bukan Daud ini, namanya saudara-saudara Marwah Daud Ibrahim, PhD. Ya, kenapa saya sengaja tulis PhD, saudara-saudara? Itu dia gelar master dan doktornya di Amerika Serikat, ya saudara-saudara ya, di Washington DC. Saudara-saudara, tahun 89 dia memperoleh gelar PhD ini, dan saudara-saudara sebagai lulusan yang terbaik juga. Jadi saudara luar biasa. 10 tahun yang lalu, saudara, saya ikuti kiprah politiknya, luar biasa wanita ini, saya bilang ini orang pinter sekali, ya, karena dia bicara sangat luar biasa sekali, dan dia adalah politisi dari Golkar, dan sekarang sudah pindah ke Gerindra, saudara. Dan dia adalah anggota dari IHMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, saudara, ya. Nah, saudara-saudara, orang masuk dalam IHMI adalah orang-orang yang sangat rasio, orang-orang yang sangat pintar sekali, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi saudara-saudara, berita akhir-akhir ini kita dikejutkan karena dia adalah ketua yayasan dari Padepokan Kanjeng Dimas, saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudara, Marwah Daud Ibrahim, saudara-saudara. Ya, lalu kemudian saudara-saudara ada sebuah pernyataan dia, saudara-saudara, dia bilang taat pribadi yang tadi itu saudara-saudara adalah guru yang baik. Dia bilang, dia menganggapnya bahwa taat itu dikasih anugerah dari ilahi, dari Tuhan itu ilmu dan saudara-saudara karomah, ya, bahkan menjadi aset bangsa, dia berkata. Saudara, kalimat dia begini yang saya mau kutip adalah begini, dia berkata, peradaban yang kita butuhkan adalah berilmu dan beriman, saudara, dia bilang, ya, berilmu dan beriman, percaya kepada Allah, percaya juga kepada yang gaib dan menjalankan perintahnya. Saudara, ini yang saya tidak setuju. Tapi kemudian dibilang bahwa peradaban ini kita butuhkan adalah berilmu dan beriman. Oke, kita harus berilmu dan kita harus beriman. Tapi kemudian percaya kepada Allah dan percaya juga kepada yang gaib, dia bilang. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya coba berpikir dan ternyata orang yang ikut ini sudah bukan orang yang bodoh.
Orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya gelar PhD, orang-orang yang punya sebuah jabatan struktural di dalam pemerintahan, saudara, luar biasa. Anggota DPR, DPRD, saudara, bahkan saudara termasuk gelar-gelar di dalam tentara itu termasuk kemudian mereka pangkatnya ya letkol, kolonel, saudara-saudara, yang ikut menjadi anggota dari ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita bertanya, apakah sesungguhnya ketika kita bicara iman Kristen adalah iman yang seperti ini? Saudara, artinya iman yang kemudian mengabaikan rasio, yang kemudian berbicara tentang sesuatu hal yang gaib, atau kemudian betul yang kemudian dicap oleh Karl Marx, saudara, bahwa yang namanya agama, kekristenan itu ada sebuah candu yang seakan-akan saudara rasio itu dikesampingkan dan tidak butuh akal budi, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin kita memahami sesungguhnya iman Kristen yang diajarkan itu apakah seperti itu? Apakah iman yang bertolak belakang dan bertentangan dengan rasio atau akal budi kita? Saudara-saudara, di Elton Trueblood, saudara, dia berkata begini, saudara, ya, faith is not belief without proof, but trust without reservation, saudara. Saudara, bicara iman itu bukannya percaya tanpa satu bukti, saudara. Enggak. Saudara, makanya waktu Yesus berkata bahwa siapa percaya kepada dia akan masuk ke surga, itu bukan insya Allah. So, ketika Tuhan memberikan jaminan, itu bukan berarti sesuatu yang tanpa proof, saudara. Tapi di sini berbicara bagaimana kita mempercayakan trust God itu, saudara, without reservation. Saudara, tanpa ada satu syarat kita, karena kenapa? Kita tahu bahwa siapa yang berbicara, siapa yang menjamin, siapa yang punya otoritas yang mengatakan hal ini. Ini penting sekali. Dan disinilah yang kita membutuhkan yang namanya faith, kita membutuhkan yang namanya iman, saudara. Saudara, iman Kristen bukan iman yang kita dikatakan oleh saudara-saudara kita yang sebelumnya. Bukan, saudara. Saudara, saya ingin kita buka firman Tuhan dari Ibrani, saudara, 11. Tolong saudara buka Ibrani 11, kita perhatikan ayat 1 sampai 3. Nanti kita akan baca 17 sampai 19, tapi kita pause dulu ayat 17-19-nya. Tapi ayat 1 sampai 3 dulu saya ingin saudara membacakan ini. Saudara, apa yang dikatakan penulis Ibrani tentang iman, saudara? Demikian bunyinya, saya bacakan buat saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, saudara. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, saudara. Apa itu dikatakan iman, saudara? Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, sangat menarik. Saya ingin kita jump to ayat yang ketiga saja, saudara. Saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan karena iman kita mengerti, saudara, bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. By faith, we understand, saudara. Perhatikan. Saudara-saudara, ini firman Tuhan katakan, by faith we understand. Saudara, melalui iman atau karena iman, kita mengerti, saudara. Saudara, jangan dibalik, saudara-saudara, kita bisa mengerti itu karena iman, bukan karena mengerti dulu baru kita beriman. Saya ulangi, saudara-saudara, kalimat ini. Saudara, banyak orang mengatakan saya mengerti dulu baru saya beriman. Tetapi dalam realitanya, saudara-saudara, by faith we understand, saudara. Jadi dengan kata iman mendahului, saudara-saudara, pengertian, pemahaman kita, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ketika Paulus menulis Roma, Paulus berkata, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang baik, ya, tidak ada yang kemudian betul-betul bisa memahami Allah. Kenapa? Karena dalam Roma pasal pertama, kalau saudara baca, Paulus berkata sesungguhnya bukan manusia tidak tahu Allah itu ada.
Manusia seharusnya tahu dengan segala yang Allah sudah ciptakan dengan alam semesta ini, sebenarnya menunjukkan kepada kita Allah itu ada. Tapi manusia itu tidak mau percaya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan yang sia-sia. Itu sebabnya saudara-saudara perhatikan, tanpa iman orang tidak bisa mengerti dan memahami Allah. Saudara, dibutuhkan iman terlebih dahulu. Jadi iman saudara mendahului understanding. Maka kemudian saudara-saudara, iman, karena imanlah kita mengerti. Saudara, iman itu karunia Tuhan. Banyak orang bilang begini saudara-saudara, pokoknya gua harus mengerti dulu, bisa diterima oleh rasio saya dulu, akal saya dulu, baru saya mau percaya. Saudara, saya pikir kalau Anda berkata demikian, saya percaya bahwa kita tidak hidup. Karena Anda tidak konsisten kalau Anda bicara demikian. Saya kasih satu contoh. Saya tanya sama saudara-saudara, tadi pagi juga sama. Ini lantai berapa saudara? Berarti masih sadar saudara ya. Tidak ada yang tertidur saudara. Ini lantai berapa? 5. Saudara, dari bawah ke atas tadi siapa yang jalan kaki? 1-2 orang. Siapa yang naik lift? Jujur. Siapa yang terbang? Saudara, kita naik lift, betul? Naik lift. Baik, saudara-saudara, saya ingin tanya sama saudara. Saudara tahu lift kita itu bagus atau enggak? So yakin talinya oke? Saudara udah periksa? Halo? Saudara udah periksa? Belum. Saudara tahu cara kerja lift? Enggak tahu. Saudara tidak ngecek. Saudara tidak tahu kondisi lift kita. Udah 11 tahun loh saudara. Oke. Saudara masuk, lalu kemudian saudara percaya lift itu bawa saudara lantai 5. Saya ingin tanya, saudara pakai apa dulu? Pakai apa dulu? Saudara pakai rasio saudara dulu? Saudara bicara tentang iman dulu, bukan? Saudara masuk, yakin sampai hahaha cerita sana sini gitu. Dan sampai lantai 5. Saudara ngecek dulu. Saudara, ini sebagai satu contoh, satu bukti. Bukankah saudara daily hidup kita pun seringkali kita pakai faith dulu saudara. Kita nggak harus mengerti, memahami, diterima oleh akal semuanya. Baru kemudian kita melakukan banyak hal. Saudara, kita tidak tahu. Banyak hal kita belum mengerti, saudara. Saudara, pertanyaannya berikutnya adalah begini. Saudara, apakah iman itu meniadakan rasio? Saudara, Alkitab mengatakan tidak. Saudara, iman itu karunia Tuhan, iman itu tidak meniadakan rasio. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia, dan salah satu unsur yang ada adalah akal budi. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu dikasih akal budi oleh Tuhan. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang kemudian berpikir, saudara. Saudara, kalau kita mengatakan iman meniadakan rasio, berarti saudara, kita angkal Allah yang menciptakan manusia, yang namanya sungguh amat baik, yang namanya manusia secara holistik, itu berbicara tidak hanya bicara hati, bicara jiwa, tapi bicara tentang rasio, bukan? Dan itu sebabnya rasio ini dipakai harusnya untuk kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan, segala sesuatu yang ada dalam tubuh manusia, tidak ada satu part yang kecil pun yang tidak berfungsi untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan tentu ada fungsinya, saudara. Saudara, kalau tidak ada akal budi, kalau kita bilang begini, ditiadakan. Saudara, tidak usah hukum yang terutama. Tuhan Yesus bilang apa? Kita baca bersama-sama. Apa hukum yang terutama? Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu.
Berarti di sini Tuhan berbicara tentang waktu engkau mengatakan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, bicara betul dengan segenap hatimu, tapi segenap jiwamu dan juga segenap apa? Akal budimu. Sudah tidak meniadakan akal budi, tidak meniadakan rasio. Itu sebabnya Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Paulus bilang apa? Gimana aku berdoa? Paulus berkata, aku berdoa dengan rohku. Tapi aku juga berdoa dengan apa? Akal budiku. Aku menyanyi, aku memuji Tuhan. Hari ini engkau mau nyanyi, memuji Tuhan. Dengan apa? Rohmu. Tetapi Paulus berkata, aku juga akan menyanyi dan memuji dengan apa? Akal budiku. Sudah artinya ketika engkau masuk dalam gereja, bukan engkau bilang gini, tolong rasionya akal budi, gua titip dulu. Ya, jadi gua nggak pakai akal budi. No. Sudah orang yang menyembah Tuhan bukan orang tanpa sadar. Engkau angkat tangan, engkau menyembah Tuhan. Bukan berarti saudara-saudara, engkau tidak pakai akal budimu. Bukan berarti ketika WL aja engkau nyanyi, menyembah Tuhan, engkau angkat tangan, lalu engkau berkata begini, aku enggak sadar loh. Sadar. Engkau tahu kenapa engkau angkat tangan. Engkau tahu kenapa engkau tepuk tangan. Itu artinya saudara-saudara, waktu engkau dipanggil menyembah Tuhan dengan roh dan dengan apa? Akal budi. Maka Allah itu roh, dan mari saya menyembah dia harus dalam roh dan kebenaran. Ini penting sekali. Bukan menyembah sembarangan, roh itu pendukunan, itu mistik. Tapi butuh yang namanya kebenaran. Butuh sebuah pemahaman. Ini penting sekali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kita kembalikan. Waktu Allah menciptakan manusia yang namanya rasio akal budi. Sudah ingat, yang pertama, rasio kita itu diciptakan. Oke, setuju? Otak kita diciptakan Tuhan. Otak kita tidak terjadi dengan sendirinya. Itu created, diciptakan Tuhan. Yang kedua, limited. Karena diciptakan terbatas. Ya, dan ini yang ketiga teologisnya, polluted, tercemar. Jadi waktu kita bicara tentang rasio akal, saudara kita tidak bisa membesarkan akal manusia. Karena akal itu diciptakan, karena diciptakan dia terbatas. Karena dia terbatas, apalagi kemudian manusia jatuh dalam dosa, dia tercemar. Jadi sangat-sangat limited sekali. Allah itu kreator. Allah itu pencipta. Allah itu tidak terbatas. Allah itu suci. Dia tidak tercemar. Itu sebabnya apa yang Allah pikirkan itu kudus. Apa yang Allah pikirkan itu benar. Apa yang kita pikirkan tercemar. Apa yang kita pikirkan tidak bisa selalu benar. Karena apa? Diciptakan limited, polluted, saudara. Yang harus kita paham. Otak kita diciptakan, kita sangat terbatas dan sangat tercemar. Contoh, berapa abad yang lalu orang tidak percaya manusia itu bisa terbang. Tidak percaya namanya ada burung besi. Kita bicara tentang pesawat ditertawakan. Dan dianggap kita itu gila, bukan? Kalau pada waktu itu tiba-tiba kita cerita. Tetapi sekarang sekian abad kemudian, orang bicara pesawat sesuatu hal yang biasa. Kenapa bisa diterima? Saat itu kok tidak? Yang terjadi adalah apa? Karena di sini kita melihat bahwa otak kita, akal kita, pada waktu berapa abad yang lalu, mungkin saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, nenek moyang kita itu terbatas banget. Zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang. Sudah disinilah kita bisa memahami dan mengerti betapa terbatasnya. Yang kita ketika mengerti sebuah kebenaran, saudara-saudara, artinya bukan kebenaran itu yang terbatas, tapi kita yang terbatas. Bukan Allah yang terbatas, tapi kita yang terbatas untuk memahaminya, saudara. Saudara-saudara, yang namanya tercemar, saudara perhatikan, apa yang kita pikirkan tidak selalu benar.
tidak selalu tepat. Itu kita harus memahami. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita harus mengerti kalau Allah itu benar, maka segala kebenaran itu adalah sumbernya dari Allah. Kalau betul-betul segala kebenaran ada sumber dari Allah, maka pikiran manusia harusnya tidak ada yang asli. Dia mengkopi, kata Calvin, dari pikiran siapa? Pikiran Allah. Jadi kita itu mengkopi pikiran Allah. Segala sesuatu yang terjadi ciptaan ini begitu luar biasa, karena Allah kita yang luar biasa. Nah itu sebabnya saudara-saudara kita bisa menciptakan, ya. Kalau kita lihat dalam dunia teknologi sekarang luar biasa. Saudara bisa menghasilkan A, B, C, D. Itu karena apa? Allah izinkan karena mereka juga diberikan kesempatan untuk berkarya yang merupakan kopi dari pikiran Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu saudara baca, di China itu ada mobil raksasa. Saudara baca? Saudara katanya muatnya bisa 300 orang. Ya, ada yang bilang 1000. Jadi lebih besar ya. Ini kalau hadir kan 225. Ini 300 orang saudara ya, naik ya. Tapi di bawahnya saudara-saudara tetap mobil bisa lewat. Jadi mobilnya ini saudara-saudara kalau dilihat, jadi bawahnya itu semacam kalau mobil masuk lorong begitu. Tapi ini jalan saudara. Ya, di China itu untuk apa saudara? Supaya saudara-saudara itu mobil kendaraan itu berkurang, menghindari macet saudara, dan tidak mengganggu space jalan yang sudah ada. Jadi saudara bayangkan, mobil tetap jalan, mobil yang kecil tetap bisa jalan di bawahnya saudara. Dan itu diharapkan itu menjadi bus yang bisa nampung 300 orang, nanti bisa 1000 orang dan sebagainya. Saudara, ini merupakan sebuah karya yang luar biasa, saudara, karena Tuhan memberikan hikmat, saya percaya, kepada manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian kita melihat kembali kepada manusia yang akannya diciptakan terbatas dan tercemar. Nah, kalau dia adalah diciptakan, lalu kemudian dia harus memahami penciptanya, baru kemudian dia bilang mau percaya, berarti kita bilang songong orang itu. Paham saudara? Karena saudara-saudara dia itu diciptakan, lalu dia ingin memahami yang mencipta. Dia bilang kalau saya tidak bisa memahami yang mencipta, saya tidak mau percaya. So, itu sebabnya ketika dalam perdebatan teologis, Tuhan dengan Ayub, Tuhan berkata kepada Ayub, Ayub, sudahlah sekarang aku tanya satu hal sama kamu. Di manakah kamu ketika aku ciptakan alam semesta ini? Jadi nggak usah ngomong yang lain. Tuhan tanya sebuah question saja sama kita. Kalau engkau lebih pintar daripada aku, di mana kamu saat aku ciptakan dunia ini? Telak saudara-saudara, KO. Ayub nggak bisa jawab. Di mana kita? Kita tidak ada. Kita terlibat tidak. Kita melakukan tidak. Kita hanya diciptakan. Lalu kita mau mengerti pencipta yang luar biasa. Lalu kita berkata, aku mengerti kamu baru aku mau percaya. Itu artinya apa saudara? Ya songong. Saudara, kita bicara tentang iman. Apa itu iman saudara? Iman dalamnya mengandung notitia dalam bahasa Latinnya, tahu. Tapi iman tidak hanya tahu, itu bicara setuju. Jadi dari tahu suatu di luar, kemudian oke, I agree. Tapi tidak agree, bukan asensus, tapi bicara tentang fiducia. Makanya saudara-saudara bicara tentang percaya secara personal. Jadi saya tahu, saya setuju, lalu saya menerima. Ini bicara tentang iman. Kalau saya tahu, saudara-saudara, misalnya saudara-saudara, gampang sekali, ini kursi, saya setuju ini kursi, tapi saya harus duduk di situ. Baru saya bicara, saya beriman sama kursi itu. Saudara tahu itu lift, saudara setuju itu bisa naik, tapi saudara tidak masuk ke dalamnya, saudara nggak sampai ke lantai 5. Paham saudara? Ini yang bicara tentang iman. Jadi kita bicara iman, lalu bicara rasio. Di mana rasio? Saudara, iman tidak meniadakan rasio.
Tapi rasio adalah salah satu unsur kecil dari iman. Sudah memahami di sini. Artinya rasio akal budi dibutuhkan. Tapi kita harus memahami yang namanya akal budi itu. Saya katakan tadi, dia created, dia limited, dia polluted. Harus paham. Saudara, saya bicara ini, lalu kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Saya berpikir sekarang ini bicara tentang apa nih? Apa kaitannya? Saudara, saya mau ngajak kita masuk kepada hal yang praktis. So yang namanya iman Kristen, bukan iman yang membabi buta. Nah, iman Kristen di dalamnya mengandung akal budi, mengandung rasio. Tapi kemudian bagaimana sesungguhnya kaitan iman dan rasio? Saudara, Paulus bicara satu kebenaran yang luar biasa. Dalam 2 Korintus 10b, Paulus bilang begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. We take captive every thought to make it obedient to Christ. Jadi rasio kita, akal budi Tuhan berikan. Tapi ini yang sudah tercemar, lalu kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, baru kita mengerti. Makanya ini harus ditaklukkan, ditawan pada Kristus. Itu sebabnya kenapa kalau kita lihat saudara-saudara di dalam Roma, khususnya saudara, Roma pasal 12 ayat yang kedua, kenapa kemudian Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Cara berpikirmu, cara engkau melihat, cara engkau menganalisa, cara engkau memahami. Itu akal budi yang engkau pakai, engkau taklukkan, supaya engkau bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Artinya bahwa pembaharuan akal budi itu penting. Maka by faith we understand, melalui iman, karena iman kita percaya. Tapi kemudian saudara-saudara, iman itu apa saudara? Mengembalikan rasio kepada kebenaran. Jadi faith itu saudara mengembalikan akal budi kita kepada kebenaran. Karena apa? Ketika kita berdosa, saudara, segala aspek hidup kita terdistorsi, termasuk rasio kita, akal budi kita terdistorsi. Apa yang aku lihat benar, apa yang aku pikir itu benar, belum tentu benar menurut Allah. Contoh, paling gampang saudara, waktu kita lihat Lot dan Abram, saudara, keponakan dan paman, ini sebenarnya baik, tapi pegawai-pegawainya. Seringkali masalah muncul, kakak adik baik sebelum kawin, udah kawin ribut karena istri, karena suami, karena yang lainnya. Ini terjadi, paman dan keponakan baik. Setelah punya istri, setelah punya pegawai banyak, ini ribut. Nah, ribut, lalu Abram bilang, ya udah, you pilih dulu dah. You mau bisnis apa, you mau ambil yang mana, ambil. Istilah sekarang. Tapi kan Lot lihat, Lot pakai akalnya. Lot memandang dengan observe akal budinya. Lalu dia bilang, oke, yang ini. Kenapa? Betul secara akal budi. Hijau, karena mereka ternak butuh rumput yang hijau, butuh air. Dia pilih itu. Dan dia berpikir, ini yang menentukan masa depan. Saudara, sampai di sini betul. Tapi dia lupa faktornya saudara. Bahwa hidup ini tidak bicara cuma rasio. Bicara tentang apa? The ultimate person Allah. Yang apa? Sovereign. Yang berdaulat penuh. Yang menguasai hidup manusia. Apa yang you pilih baik, tidak selalu baik ujungnya. Apa yang kau tidak baik, Allah bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Dan kita tahu hasilnya bukan? Yang dipilih Lot, Sodom Gomora. Yang dipilih Abraham, itulah yang seperti susu dan madu. Saudara, siapa yang merubah? Tangan Tuhan. Jadi di sini kita melihat saudara-saudara, apakah rasio bisa diandalkan? Tidak. Rasio dibutuhkan, iya. Tapi rasio itu
betul-betul harus dibawa kembali kepada kebenaran dan iman yang mengembalikannya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya saudara-saudara saya ingin ajak kita bersama-sama memahami kembali kepada Abraham tadi. Saudara-saudara, saya ingin kita lihat Abraham dari Kejadian pasal 12 dulu sebelum kita ke Ibrani 11. Kita buka Kejadian. Kejadian 12. Saudara, siapa Abraham? Saya pakai contoh yang gampang kita mengerti. Siapa itu Abraham? Abraham bukan Abraham guru sekolah minggu, bukan. Bukan suaminya Yeni, bukan. Ya. Tapi Abraham di dalam Kejadian pasal 12 dikatakan, saudara-saudara, kita kenal Abraham itu bapak beriman. Kenapa bapak beriman? Saya perhatikan, di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan itu berfirman kepada Abraham, pergi dari keluarga sana familimu, ke satu negeri yang aku tujukan. Saudara, Abraham itu saudara taat. Abraham lalu berangkat saudara. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Tapi stop dulu kita memahami mulai ayat yang ke-10 saudara. Saudara, 10, mulai ayat 10-nya dalam satu pasal yang bersama, saudara ceritanya berubah. Di sini Abraham taat, tapi kemudian ayat 10 berbeda. Perbedaannya apa? Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan negeri itu. Saudara-saudara, di sini kita melihat iman itu menghadapi sebuah tantangan ketika kesulitan dan permasalahan muncul dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan di sinilah membutuhkan yang namanya betul totally assurance, yang namanya leap of faith, sebuah lompatan iman untuk betul-betul saudara-saudara kita trust God itu, embrace God itu saudara, itu dibutuhkan. Perhatikan, ketika Nabi kesulitan itu, dia bapak beriman, dia taat, ayat 11. Saya baca ke buat saudara, sampai ayat 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, saudara perhatikan, berkata ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Perhatikan saudara. Aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara bisa tanya. Saat itu Abraham pakai iman yang totally assurance sama Tuhan atau akal budinya. Rasio. Dia bilang sama istrinya, you cantik. Tapi kalau seandainya aku bilang kamu itu istriku, mereka kemudian akan bunuh aku karena mereka ingin rebut kamu, ambil kamu. Tapi kalau seandainya kamu bilang, ya ini koko aku nih, kamu itu adikku, pasti saudara-saudara dia akan baik-baik sama aku. Kalimatnya sudah perhatikan baik-baik, dia bilang begini, aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku diberikan hidup sebab engkau. Jadi yang menentukan dia Abraham itu dan diperlakukan dengan baik dan Abraham itu bisa hidup karena siapa? Abraham sudah bergeser bukan oleh karena Tuhan, tapi siapa? Istrinya. Kenapa dia bisa berpikir demikian? Kenapa pergeseran begitu? Di sini mulai sudah dia tidak betul beriman sama Tuhan, dia mulai mengesampingkan Tuhan, dan dia mulai meninggikan yang namanya rasio akal budinya. Nah, di saat dia kondisi seperti itu, saudara, kita tahu ceritanya, apa yang terjadi? Nggak jadi kan, Sarai diambil Fir'aun mau ngambil dia jadi istrinya. Dan kemudian Tuhan menimpakan Dula. Lalu Fir'aun itu bilang, kenapa kamu jahat sama aku? Hampir aku dibunuh oleh Tuhan karena kelakuanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita mulai memahami dan kita bisa mengerti saudara. Saudara dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam bahkan pelayananmu, dalam segala sesuatu.
Saudara, Tuhan tidak katakan kekristenan itu anti rasio. Enggak. Ini karunia Tuhan, saudara. Tapi bagaimana kita bisa menaklukkannya kepada Kristus. Dan bagaimana saudara-saudara kita bawa ini sesuai enggak apa yang saya pikirkan. Ini loh kebenaran Tuhan. Rasio saya bilang begini, tapi Tuhan bilang tidak. Saya mau pilih yang mana. Di sinilah saudara membutuhkan sebuah hikmat keputusan yang namanya saudara kita tunduk taat pada otoritas Tuhan, kebenaran Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke Ibrani 11 tadi. Saya ingin kita saudara dalam waktu singkat ini, saya tidak panjang lebar lagi, tapi kita lihat Ibrani 11. Saudara, dalam Ibrani 11, saya ingin kita melihat baca bersama-sama. Ayat 17, 18, 19, demikian. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia telah menerima janji itu, ia rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Bukan Ismail ya saudara. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan di sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara ketika baca begini, saudara pikir biasa saja. Tapi saya ingin jangan tutup Alkitabmu dan kita belajar untuk menganalisa firman Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Tadi dalam Kejadian 12 bicara tentang ayat 10, sebuah keraguan. Mengandalkan akal, rasionya. Tapi dalam Kejadian 22, Abraham mulai belajar yang namanya betul-betul dia percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-17 sampai 19 Ibrani itu mencatat peristiwa yang Kejadian 22 tentang dia mempersembahkan Ishak. Saudara, ayat ini, 3 ayat ini indah sekali, saudara. Dan itu menggambarkan sebuah progresif perjalanan hidup kita. Ayat 17 mulai, saya ingin pakai sebuah bahasa Inggris bilang, by faith Abraham. Karena iman Abraham tak kala dicobai, tak kala diuji untuk persembahkan Ishak. Saudara-saudara, dia tahu sebenarnya Tuhan ada janji Ishak yang akan jadi keturunannya. Tapi dalam situasi seperti dia diuji, dia menghadapi berbagai permasalahan yang muncul, saudara. Sudah dipakai apa, saudara? By faith, dia pakai iman, bukan? Pakai iman. Saudara, tetapi kemudian saya even though. Saudara, even though ayat 18. Sekalipun atau walaupun telah dikatakan. Artinya, saudara, dalilnya begini. Hukumnya begini nih. Akal budinya berbegini nih. Tuhan udah janji nih, begini. Tapi kemudian saudara-saudara, sekali lagi rasio tetap dibutuhkan dalam iman nih saudara. Abraham apa saudara? Berpikir. Karena ia berpikir, ayat 19-nya. Dalam bahasa Inggris, Abraham reasoned. Abraham kemudian memahami, Abraham kemudian berpikir. Berpikir apa saudara? Ini yang luar biasa. That God could. Itu yang luar biasa. Saudara-saudara, artinya begini. Abraham itu kemudian dia berpikir. Dia tahu harusnya even though-nya begini. Akal budinya. Tapi kemudian Abraham reason, dia berpikir, dia pakai akalnya, tapi kemudian bermuaranya kepada Tuhan. Yaitu apa? That God could. Karena dia berpikir Allah sanggup. Dia berpikir Allah mampu, Allah bisa. Itulah jawabannya kenapa kemudian Abraham disebut bapak beriman. Betul akal dibutuhkan, betul dia berpikir, tapi dia bermuara kepada siapa? Tuhan. Bukan dirinya, bukan akal budinya. Dia percaya apa? That God could. Allah itu sanggup. Allah itu mampu. Saudara, dalam perjalanan iman kita. Saudara, muara iman kita itu di mana? Apakah that God could? Allah sanggup, Allah mampu, Allah bisa. Atau kita kemudian berpikir, aku sanggup. Sudah andalkan siapa? Akal kita, kepintaran kita,
terbatas. Sekalipun begini, even though, tapi kemudian Abraham reasoned that God good. Itu yang luar biasa. Saudara, kiranya Tuhan tolong kita. Saya tidak panjang lebar khotbah tentang iman, tapi dalam 1 bulan ini kita akan bicara tentang iman. Minggu depan kita akan bicara tentang iman dan keraguan. Kita akan bahas berbagai tentang iman sampai minggu kelima dalam bulan Oktober kita akan bicara from faith to faith. Dari iman kepada iman. Itu sebab saudara bilang kiri kanan rugi nggak datang tiap minggu ya. Sudah jadi ingat baik-baik ya. Mulai ikutin seri iman yang kita akan khotbahkan dan kita bicarakan setiap minggu. Akhirnya membangun iman kita, pengertian kita. Hari ini kita mulai apa? Start by faith, we understand. Kiranya Tuhan tolong kita berdoa. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami atas kasihan-Mu, kami butuh pertolongan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan menerima perjamuan yang menunjukkan satu bukti nyata Tuhan mencintai kami dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tolong ketika dalam perjamuan kudus ini kami dibawa kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula. Kami belajar percaya penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.